Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rizky Fauziah, NPM 2390184950082, Unit Kerja Kementerian Agama Kota Cirebon, Instansi MTSN 1 Kota Cirebon. Di dalam video ini saya akan memaparkan terkait penyusunan cerita praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yakni meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui penggunaan metode diskusi kelas 8 mata pelajaran IPS pada materi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan pokok bahasan mobilitas sosial. Adapun penyusunan best practice ini dilakukan pada tanggal 24-25 November 2023. Untuk aksinya dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu aksi pertama tanggal 27 Oktober dan 1 November, dan aksi kedua tanggal 10 November dan 15 November. Adapun latar belakang yang menjadi permasalahan rendahnya motivasi belajar peserta didik, yakni yang pertama, media pembelajaran yang kurang inovatif, sistem pembelajaran yang masih konvensional, peserta didik cenderung pasif dalam menerima materi yang diberikan guru. Yang keempat, peserta didik merasa jenuh sehingga tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima, peserta didik kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang keenam, materi terlalu banyak dan sulit dimengerti peserta didik. Itulah yang menjadi latar belakang masalah rendahnya motivasi peserta didik. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena ini merupakan permasalahan yang saya alami di lingkup kelas dan mungkin juga terjadi kepada bapak atau ibu guru lain di luar sana. Oleh karena itu, harapan saya selain menjadi motivasi dan solusi untuk saya secara pribadi, tetapi juga saya berharap dengan membagikan pengalaman baik ini bisa dijadikan motivasi juga referensi bagi rekan-rekan guru yang mengalami hal yang sama. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini yaitu sebagai seorang tenaga pendidik, tentunya harus bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif serta tidak membosankan, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun cara agar tujuan tersebut tercapai yakni dengan menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan mengimplementasikan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran, serta dipadukan dengan penggunaan media yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Selanjutnya, di sini ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu adanya pemilihan dalam penggunaan metode dan model pembelajaran yang inovatif dan tepat bagi peserta didik sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, adanya penyesuaian jam mengajar dan jadwal PPL yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, pengambilan video pembelajaran pada aksi 1 terkendala handphonenya sehingga ada beberapa adegan yang tidak tershoot sehingga terpotong. Yang kelima, jaringan internet yang kurang memadai menyebabkan saat melakukan Zoom sering terlempar. Yang keenam, masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan diskusi
karena peserta didik yang dominan lebih pandai dan pintar yang banyak menyelesaikan diskusi kelompok tersebut. Yang ketujuh, tidak semua peserta didik dapat mengikuti game interaktif yang sudah disediakan. Kemudian, berdasarkan tantangan tersebut, disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh guru terkait dengan kompetensinya, yakni kemampuan pedagogik dan profesional, sedangkan dari peserta didik yakni motivasi dan rendahnya kreativitas berpikir peserta didik dalam pembelajaran. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam terlaksananya best practice ini antara lain, yang pertama guru yang menjadi fasilitator, yang kedua peserta didik sebagai subjek proses pembelajaran, yang ketiga dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dan pelaksana pembelajaran, yang keempat rekan sejawat yang telah membantu dalam kelancaran proses pembelajaran, yang kelima kepala madrasah sebagai pemberi motivator dalam kegiatan PPL. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, yang pertama, saya memilih metode diskusi dengan memadukannya melalui penggunaan model kooperatif tipe Team Games Tournament atau TGT. Adapun proses yang dilakukan dalam pembelajaran yaitu dengan memahami sintak model dari TGT, apakah sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran dan juga materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Adapun sumber daya yang diperlukan yaitu guru harus memahami sintak model pembelajaran kooperatif dan juga memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis metode yang dipakai dalam pembelajaran agar peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, penyusunan jam mengajar. Penyesuaian. Nah, di sini dalam menghadapi tantangan, saya melakukan koordinasi dengan rekan sejawat dan teman-teman PPG agar jadwal yang dipilih tidak bentrok dan juga tidak merugikan guru yang lain. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru yaitu memilih media pembelajaran yang mudah dipahami peserta didik dengan memanfaatkan gambar-gambar serta video pembelajaran yang sesuai dengan cakupan materi yang ditayangkan dalam bentuk slide PowerPoint. Proses yang dilakukan yaitu dengan cara mencari gambar dan video di internet yang relevan dengan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Di samping itu, saya juga mencari game edukatif sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Adapun sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan guru dalam mengaitkan atau menghubungkan apakah gambar dan video tersebut sudah sesuai dengan materinya, serta memilih game edukatif yang mudah diikuti oleh peserta didik. Yang keempat, dalam hal pengambilan video pembelajaran, strategi yang dilakukan yakni menghadapi kendala tersebut, saya mengambil adegan-adegan penting dari handphone yang satunya yang digunakan untuk merekam kegiatan pembelajaran secara full. Yang kelima, jaringan internet yang kurang memadai menyebabkan saat melakukan Zoom sering terlempar. Nah, di sini strategi yang dilakukan yaitu saya meminta jaringan internet punya teman yang lebih bagus jaringannya. Yang keenam, di sini masih ada peserta didik yang kurang aktif dan malu-malu dalam kegiatan diskusi. Strategi yang dilakukan yakni dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik lain yang memang masih pasif untuk berkontribusi atau memberikan masukan-masukannya di dalam diskusi. Tentunya ini diarahkan juga melalui siswa-siswi yang memang lebih pandai dan lebih pintar dari yang lainnya. Kemudian di sini juga dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran tentunya dilakukan dengan
berpusat pada peserta didik dan disesuaikan dengan sintak model pembelajaran yang dipilih dan dirancang oleh guru di dalam RPP. Kemudian yang ketujuh, tidak semua peserta didik dapat mengikuti game interaktif yang sudah disediakan. Nah, strategi yang dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada peserta didik terkait penggunaan game interaktif tersebut dan mencari game yang lain yang lebih mudah digunakan oleh peserta didik untuk pertemuan berikutnya. Sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan guru dalam merancang dan menyusun setiap kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik agar lebih semangat dan lebih aktif sehingga motivasi peserta didik mengalami peningkatan. Adapun dampak dari aksi yang dilakukan yaitu yang pertama, melalui penggunaan metode diskusi dengan model pembelajaran kooperatif tipe team games turnamen, di mana kegiatannya berpusat pada peserta didik, menjadikan peserta didik ini lebih aktif, antusias, melatih kemampuan berpikir analisis dan kreatif dibandingkan dengan menggunakan model dan metode yang monoton atau konvensional. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang berbasis TPACK dalam membentuk video dan gambar yang ditampilkan dalam slide PowerPoint memudahkan peserta didik dalam mempelajari dan memahami materi, lebih bersemangat dan tidak cepat bosan, sehingga keaktifan dan kemampuan berpikir analisis peserta didik dapat ditingkatkan. Di samping itu, dengan adanya game edukasi, peserta didik menjadi lebih menyukai pembelajaran IPS karena menurut mereka kegiatan pembelajaran di kelas menjadi lebih seru. Bagaimana respon dari lingkungan sekitar baik dari peserta didik ataupun dari rekan sejawat? Nah, di sini peserta didik ataupun rekan sejawat memberikan respon yang sangat positif. Di antaranya yang pertama, peserta didik merasa senang dalam proses pembelajaran yang berlangsung karena mereka dapat terlibat secara aktif dan kegiatannya menarik, seru, dan menyenangkan serta mudah dipahami. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kegiatan refleksi saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, dari teman sejawat, secara keseluruhan sudah dapat mengkondisikan kelas dengan baik dan menjadikan peserta didik terlibat secara aktif, serta tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan dari penguasaan guru terhadap model dan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah-langkah pelaksanaan dalam rancangan RPP yang telah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru yakni dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan indikator materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik serta dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan baik. Harapannya, dengan adanya kegiatan ini, kedepannya model, metode, media yang digunakan dalam pembelajaran sehari-hari bisa lebih kreatif dan inovatif lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.